kalau Romi ini merasa kesulitan ya mengikuti materi matematika di sekolah. Ini banyak masalah orang seperti ini ya teman-teman ya. Kemungkinan teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini. Ia bingung mengapa begitu sulit mengerti, sedangkan teman-temannya belajar bersama Bareza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang kedelapan, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan membahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Baiklah teman-teman, kita akan membahas soal nomor 5 pada video sebelumnya. Soal ini adalah soal sosiokultural ya teman-teman ya. Sosiokultural. Nah, di soal ini dijelaskan kalau Anda sedang berjalan menuju halte bus dan sedang hujan deras. Anda pun berjalan terburu-buru menggunakan payung karena sebentar lagi bus berangkat. Namun Anda melihat ada seorang ibu parubaya sedang menuju ke halte bus juga dengan menutup kepalanya menggunakan tas. Tindakan Anda berarti ibu tersebut tidak ada payung, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial. Berhubungan sosial dengan baik. Jadi pilihlah jawaban yang mencerminkan kalau Anda mampu berhubungan sosial dengan baik, teman-teman. Sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Fokus berjalan dengan hati-hati karena banyak genangan dan lantai licin. Kurang tepat ya teman-teman ya. Berarti teman-teman tidak peduli dengan ibu tadi. Sekarang coba kita lihat jawaban yang B. Menawari tumpangan payung meskipun payung Anda sempit. Bagus ya teman-teman ya. Jawaban yang B. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Mencarikan ojek payung agar Anda aman dan ibu tersebut juga aman. Jika tidak ada gimana ya. Jadi lebih tepat jawaban yang B teman-teman. Sekarang kita lihat jawaban yang D. Meminta ibu tersebut untuk berhati-hati karena banyak genangan air. Lebih tepat jawaban yang B ya teman-teman ya. Menawari tumpangan payung meskipun payung Anda sempit. Jadi teman-teman yang punya nilai tertinggi adalah opsi jawaban B dengan poin 4. Poin 3 dari C, poin 2 ada di D, poin 1 ada di A teman-teman. Soal nomor 1. Fahmi merupakan karyawan sebuah perusahaan. Fahmi bekerja di perusahaan tersebut dari pagi sampai sore hari. Selain itu, Fahmi memiliki pekerjaan tambahan di malam hari. Hari ini, pekerjaan Fahmi di perusahaan cukup padat, sehingga merasa kelelahan di malam hari. Tindakan Fahmi sebaiknya A. Minta izin untuk tidak masuk kerja malam sebab jika dipaksakan mungkin hasilnya tidak maksimal.
B. Minta kesediaan karyawan lain untuk bertukar pekerjaan dengannya kali ini. C. Tetap masuk dan bekerja seperti biasa sebab ini sudah menjadi pilihannya. D. Mengundurkan diri dari salah satu pekerjaan agar ia bisa menjaga kesehatan tubuh. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Fahmi ini bekerja di sebuah perusahaan, ya, dari pagi sampai sore hari. Selain itu, Fahmi memiliki pekerjaan tambahan di malam hari. Nah, hari ini pekerjaan Fahmi di perusahaan cukup padat, sehingga merasa kelelahan di malam harinya. Tindakan Fahmi. Teman-teman, di soal ini ingin melihat bagaimana integritas teman-teman dalam bagiannya yaitu tanggung jawab. Ketika teman-teman sudah bersedia untuk bekerja pagi, sore, dan malam, berarti teman-teman harus bertanggung jawab untuk melaksanakannya ya. Sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Minta izin untuk tidak masuk kerja malam, sebab jika dipaksakan mungkin hasilnya tidak maksimal. Kita tahan dulu jawaban ini teman-teman. Kita bandingkan dengan jawaban yang B. Minta kesediaan karyawan lain untuk bertukar pekerjaannya dengannya kali ini. Oh, berarti ini merepotkan orang, teman-teman ya. Kalau bisa jangan dipilih jawaban yang B ini, teman-teman. Kita eliminasi jawaban yang B. C. Tetap masuk dan bekerja seperti biasa, sebab ini sudah menjadi pilihannya. Bagus, teman-teman. Dibanding yang A, lebih tepat yang C, teman-teman ya. Kita hanya lelah, Fahmi di sini hanya lelah, tapi masih bisa bekerja, teman-teman. Kita alangkah lebih baiknya kita tetap masuk ya. Nah, jadi yang C kita tahan dulu, teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang D. Mengundurkan diri dari salah satu pekerjaan agar ia bisa menjaga kesehatan tubuh. Ini bukan jawaban yang tepat, teman-teman. Jadi di soal ini yang punya nilai tertinggi adalah poin opsi C, teman-teman ya. Tetap masuk dan bekerja seperti biasa sebab ini sudah menjadi pilihannya. Jadi opsi C ini poinnya 4, teman-teman. Kemudian opsi A poinnya 3, opsi B poinnya 2, dan opsi D poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 2. Mazaya merupakan karyawan di sebuah perusahaan. Ia baru bekerja selama 1 tahun. Suatu hari atasan meminta ia untuk menjadi ketua tim pada suatu tugas. Mazaya merasa belum pantas menjadi ketua tim. Tindakan ia sebaiknya A. Meminta pimpinan untuk memilih karyawan senior saja. B. Menerima permintaan atasan seraya belajar menjadi ketua tim yang tepat. C. Belajar menjadi ketua tim yang pantas sebelum menerima tawaran atasan. D. Berdiskusi dengan atasan agar ia bisa mengubah keputusan yang tepat dan menguntungkan perusahaan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di sini dijelaskan kalau Mazaya ini baru bekerja selama 1 tahun. Berarti masih baru teman-teman ya. Suatu hari atasan meminta ia menjadi ketua tim pada suatu tugas. Mazaya merasa belum pantas menjadi ketua tim. Tindakan ia. Teman-teman, soal ini melihat bagaimana cara Mazaya mengambil keputusan yang tepat ya. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dan bisa juga pengembangan diri. Pengembangan diri. Nah, jadi teman-teman, pilihlah jawaban yang mencerminkan kedua hal ini. Coba kita lihat opsi jawaban yang A. Meminta pimpinan untuk memilih karyawan senior saja. Kurang tepat teman-teman ya. Kalau pimpinan sudah mempercayakan kepada kita, keputusan harus kita ambil, kita terima. Yang A menjadi kurang tepat. Ya. Coba kita lihat jawaban yang B. Menerima permintaan atasan seraya belajar menjadi ketua tim yang tepat. Bagus teman-teman. Ini mencerminkan pengambilan keputusan dan pengembangan diri. Yang B kita tahan sejenak. Kita bandingkan dengan yang C. Belajar menjadi ketua tim yang pantas sebelum menerima tawaran atasan. Ini lama teman-teman ya. Ini kurang tepat jawabannya teman-teman ya.
Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Berdiskusi dengan atasan agar ia bisa mengubah keputusan yang tepat dan menguntungkan perusahaan, berarti menolak. Ya, jadi jawaban D ini kurang tepat, teman-teman ya. Jadi yang memiliki nilai tertinggi adalah poin B, teman-teman. Menerima permintaan atasan seraya belajar menjadi ketua tim yang tepat. Ya, poin B ini 4, kemudian poin 3 ada di C, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di A, teman-teman. Soal nomor 3. Anda ditugaskan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan. Ketika sedang bertugas, atasan Anda memanggil Anda dan meminta Anda untuk menaikkan nilai salah satu pegawai. Sebab yang bersangkutan adalah kerabat dekat atasan Anda. Secara aturan dan etika sebenarnya sudah melanggar. Tetapi atasan Anda menginstruksikan Anda dengan tegas dan mengharuskan Anda untuk segera melaksanakannya. Tindakan Anda: A. Mempertimbangkan bersama dengan rekan tim penilaian kinerja yang lain. B. Tetap memberikan nilai objektif dan siap menerima konsekuensi resiko. C. Menaikkan nilai karena permintaan atasan dan baru pertama kali juga. D. Memintanya untuk tes kembali. Nanti barulah Anda mencoba menaikkan nilainya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda ini tugaskan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan. Ketika sedang bertugas, atasan memanggil Anda dan meminta Anda untuk menaikkan nilai salah satu pegawai. Sebab yang bersangkutan adalah kerabat dekat atasan Anda. Secara aturan dan etika sebenarnya sudah melanggar. Tetapi atasan Anda menginstruksikan Anda dengan tegas dan mengharuskan Anda untuk segera melaksanakannya. Oke teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas teman-teman. Ya, bagaimana integritas teman-teman. Bagaimana kejujuran teman-teman. Pilihlah jawaban kalau teman-teman itu berintegritas. Menolak dalam bentuk apapun gratifikasi. Oke, sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Mempertimbangkan bersama dengan rekan tim penilaian kinerja yang lain. Berarti kemungkinan menerima, teman-teman ya. Ada kemungkinan menerima. Jadi jawaban A ini kurang tepat, teman-teman. Kita langsung saja eliminasi. Sekarang coba kita lihat jawaban yang B. Tetap memberikan nilai objektif dan siap menerima konsekuensi resiko. Ini jawaban menggambarkan orang yang berintegritas, teman-teman. Kita tahan dulu jawaban yang B. Kita bandingkan dengan C. Menaikkan nilai karena permintaan atasan dan baru pertama kali juga. Ini juga tidak tepat, teman-teman. Ya, ini perbuatan yang tidak diperbolehkan. Sekarang kita bandingkan dengan jawaban yang D, teman-teman. Memintanya untuk tes kembali, nanti barulah Anda mencoba menaikkan nilainya. Sama saja, berarti ini melanggar aturan, ya, teman-teman. Ya, orang yang berintegritas tidak akan melanggar aturan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman. Tetap memberikan nilai objektif dan siap menerima konsekuensi risiko, ya. Jadi, poin 4 itu ada di B, teman-teman. Kemudian, poin 3 ada di A. Poin 2 ada di D dan poin 1 ada di C, teman-teman ya. Soal nomor 4. Romi merasa kesulitan mengikuti materi matematika di sekolah. Ia bingung mengapa begitu sulit mengerti sedangkan teman-temannya terlihat mudah menguasai materi tersebut. Tindakan Romi sebaiknya: A. Bersikap acuh tak acuh. B. Meminta penjelasan kepada temannya mengapa mereka terlihat mudah menguasai materi. C. Meminta bantuan pada gurunya untuk menjelaskan materi tersebut. D. Mengambil kursus tambahan khusus materi tersebut. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Romi ini merasa kesulitan ya mengikuti materi matematika di sekolah. Ini
Banyak masalah orang seperti ini ya teman-teman ya. Kemungkinan teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini. Ia bingung mengapa begitu sulit mengerti, sedangkan teman-temannya terlihat mudah menguasai materi tersebut. Tindakan Romi. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman mengembangkan diri. Teman-teman harus bisa mengembangkan diri teman-teman dan juga orang lain. Di soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman mengembangkan diri teman-teman sendiri. Jadi pilihlah jawaban teman-teman mau mengembangkan diri ya. Sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Bersikap acuh tak acuh, cuek teman-teman, tak peduli. Ini kurang tepat. Ini tidak menggambarkan kalau kita seseorang yang mau berkembang ya. Sekarang coba kita lihat jawaban yang B. Meminta penjelasan kepada temannya mengapa mereka terlihat mudah menguasai materi. Bagus teman-teman ya, ini menunjukkan kalau teman-teman mau mengembangkan diri teman-teman. Sekarang coba kita bandingkan dengan yang C. Meminta bantuan pada gurunya untuk menjelaskan materi tersebut. Lebih tepat sasaran yang C teman-teman ya daripada yang B. Bagus yang B, tapi lebih tepat sasaran yang C, langsung ke gurunya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan yang D. Bandingkan dengan yang D. Mengambil kursus tambahan, khusus materi tersebut. Menurut Pak Reza lebih tepat yang D, teman-teman. Kenapa? Kalau kita pilih yang C, ini waktunya itu terbatas, teman-teman ya. Waktu terbatas. Mungkin guru hanya bisa bantu ketika jam istirahat. Tapi ketika kita kursus waktunya lama. Jadi jawaban yang paling tepat dan punya nilai tertinggi adalah yang D, teman-teman. Mengambil kursus tambahan khusus materi tersebut ya teman-teman ya. Jadi poin 4 ada di D, poin 3 ada di C, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A, teman-teman. Soal nomor 5. Anda ditugaskan oleh atasan untuk bertemu dengan klien penting perusahaan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk negosiasi proyek kerjasama. Pada hari yang ditentukan, Anda sudah terburu-buru untuk bertemu dengan klien tersebut. Ini tersebut ya teman-teman. Namun tiba-tiba motor Anda mogok di jalan. Tindakan Anda: A. Mencari bengkel dan memperbaikinya, lalu melanjutkan perjalanan Anda. B. Menghubungi klien Anda, menggambarkan kondisi Anda saat ini, dan mencari alternatif menuju ke lokasi. C. Membatalkan pertemuan Anda dengan klien dan mengganti jadwal di lain hari. D. Meminta klien Anda untuk menunggu Anda sebentar, sebab Anda sedang ada masalah di jalan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman tuliskan jawaban disertai dengan alasan kenapa teman-teman menjawab opsi jawaban tersebut di kolom komentar ya. Pak Reza doakan semoga teman-teman yang mengikuti video Pak Reza selama ini lulus P3K penuh waktu pada tahun ini ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, jangan lupa di subscribe channel YouTube Pak Reza dan di follow TikTok Pak Reza. Sampai jumpa di video berikutnya.